Kemudian yang kedua kata Nabi tandanya wa inna dzara ilaiha sarrathu. Kalau ditengok menggembirakan. Begitu awak nengok aja, wah, suko hati awak, gembira, senang. Ini bermakna seorang suami ketika mendekati seorang istri ketika mendekati suaminya, maka hendaklah dia berlaku sopan. Hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Hendaklah dia berpakaian, berdandan dengan dandanan yang menyebabkan suami tertarik. Ini maksudnya. Jadi kalau suami nengok, gembira, suko. Jadi berlakulah, bertingkahlah dengan tingkah laku yang baik di hadapan suami. Jangan biasakan seorang istri itu berjalan dengan suaminya dengan langkah yang tegap. Di depan suami dia berjalan dengan langkah yang tegap. Itu membuat suami, udah mulai pandangan berubah lah. Tapi kalau seorang istri berjalan di depan suaminya pun dia tak endah, ini suami ini masya Allah akan syukur deh. Kalaupun dia terpaksa berjalan dia minta izin, apalagi yang seperti ini lebih menyenangkan suaminya. Walaupun dia tidak suka, tapi berlakulah dengan wajah yang ceria, gembira. Kalau sedang berhadapan dengan suami, walaupun dia capek, walaupun istri itu capek, berlakulah di hadapan suami dengan perlakuan yang menyenangkan. Ini tanda istri yang solehah. Wa inna dzara ilaiha sarrathu. Kalau ditengok, dipandang, menggembirakan, menyenangkan. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Kalau umpamanya suami itu punya istri lebih dari satu, seorang suami itu punya istri lebih dari satu, dikasihlah gilirannya 3 hari sekali umpamanya, maka dia pun menerimanya. Dia senang dengan jatah yang diberikan oleh suami kepada dirinya, dia terima. Jika dia membagi giliran untuknya, maka dia terima dengan senang hati. Kemudian tanda istri yang solehah lagi, kata Nabi, wa in ghaba anha nasihathu fi nafsiha wa mali. Kalau sekiranya suaminya itu tidak ada, suaminya tidak ada di rumah, dia akan menjaga kehormatan dirinya dan dia akan menjaga hartanya. Jadi ketika suami tidak ada, maka kehormatan dirinya akan dijaga, terus harta suaminya juga akan dijaga. Menjaga kehormatan dirinya diantaranya dengan sesuatu, dengan perbuatan seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahnya, apalagi ke dalam kamarnya. Jadi kalau ada tamu yang datang, ya suruh tunggu dulu lah di luar sampai suaminya balik. Karena ini termasuk menjaga kehormatan. Jangan pula ketika suaminya tak ado, setiap kali tamu datang bukan main ramahnya. Woi, kalau dengar suaminya macam tu, kalau tahu suaminya macam tu, apalagi diceritakan oleh kawannya, istri di kau tu memang ramah betul bang. Alamak, memang itu. Aduh, anco hati awak dibuatnya. Kalau dengan orang bukan main ramahnya, dengan awak, aduh, lebih kurang aja. Ini dia akan menyebabkan hati suaminya itu hancur. Jadi salah satu menjaga kehormatan dirinya itu tidak memasukkan, salah satu caranya itu tidak memasukkan ke dalam rumah suaminya apabila suaminya tidak ada orang-orang yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahramnya. Beruntunglah wanita yang solehah, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa seorang istri yang mati dalam keadaan suaminya ridho, senang, maka dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan bahwa
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa in khiftum nusyuzahunna fahjuruhunna fil madaji. Qala Hammad yakni an-nikah. Apabila seorang suami mengkhawatirkan istrinya durhaka, ketika seorang suami punya kekhawatiran, risau dia nengok istrinya nih, berdandan aja, keluar rumah berdandan, harumnya bukan main. Risau dia nih, dah dikasih nasihat tidak juga berubah, pantang nampak laki-laki, asal laki-laki berjabat tangan dengan dia, enggak aja dia nih. Aduh, kalau kita mengkhawatirkan kedurhakaannya, maka tinggalkanlah mereka, tinggalkanlah istri-istri itu, fahjuruhunna fil madaji, di tempat-tempat tidurnya. Maksudnya kata Hammad, yakni an-nikah, tidak bercampur dengan mereka ketika berada di dalam kamar. Dipisahkan selama beberapa hari di dalam kamar, tak berhubungan suami istri ketika di dalam kamar. Jadi tinggalkan mereka dalam keadaan seperti itu. Setelah beri nasihat tak juga dia baik, maka usah berhubungan dengan dia beberapa hari. Ditinggalkan. Apa reaksinya? Tak juga berubah, maka pakai syariat yang selanjutnya. An Iyas bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqribu ima Allah. Faja'a Umar ila Rasulillah faqala zairnan nisa'u ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna fa atafa bi ali Rasulillah nisa'un katsir yashkuna azwajahunna faqala an-nabi laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsir yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Kata Nabi, suatu ketika Nabi menyampaikan sabdanya, janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Nabi melarang untuk memukul istri-istri kalian. Ketika Nabi bersabda demikian, maka Umar pun mendengarnya. Terus Umar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan, ya Rasulullah, istri-istri kami sekarang ini dah berani dengan kami. Wanita-wanita sekarang ini dah berani dengan suami-suaminya, dah melawan, dah mulai berani menekeng dengan suaminya. Macam mana nih ya Rasulullah? Ketika Nabi mendengar alasan Umar setelah Nabi melarang agar tidak memukul wanita, jadi laki-laki ini, suami, dilarang oleh Nabi pertamanya untuk memukul istrinya. Ketika itu terjadi, dikerjakan oleh suami-suami di zaman Nabi itu, jadi suami tak ada memukul istrinya, maka istrinya pun berani melawan, berani menekeng, berani membantah. Maka Umar datang kepada Nabi, diadukan masalah ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, macam mana istri-istri kami sekarang nih? Semenjak engkau melarang kami untuk memukul istri kami, maka dia pun dah berani menekeng kami sekarang nih. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam farokhasa fi darbihinna, memberikan keringanan bagi istri yang menekeng, yang kamu khawatir kedurhakaannya, membolehkan untuk memukulnya. Tapi dengan catatan tadi, jangan memukul pada wajah, yang dilarang oleh Nabi. Tidak memukul pada wajah. Terus pukulannya ini juga dengan memukul, bukan dengan pukulan geram, kebencian, bukan. Setelah diberi keringanan, bolehnya seorang laki-laki memukul istri-istri mereka, maka banyak pula kaum wanita datang kepada Nabi, datang kepada keluarga Nabi mengadukan, nih, aku kena hentam dengan suami aku kena pukul dengan suami aku. Banyak ngadu kepada keluarga Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin, sesungguhnya banyak wanita telah datang kepada keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ngeluh terhadap suami-suami mereka. Maka sesungguhnya wanita-wanita ini, istri-istri ini bukanlah wanita yang terbaik, dan suami-suami ini bukanlah suami yang terbaik. Maksudnya masing-masing istri, masing-masing suami introspeksi diri. Bagaimana agar saya seorang suami tidak memukul istrinya, bagaimana suami agar tidak kena pukul dengan istri. Buatlah
seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi. Tunaikanlah hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Di zaman Nabi dulu, secara singkat saya sampaikan, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atahu. Tidak akan dipermasalahkan apabila ada seorang suami memukul istrinya. Di zaman Nabi dulu kalau ada suami memukul istrinya tidak ada yang dipermasalahkan. Jadi inilah perbedaan di zaman kita sekarang. Kalau suami aduh ngentam istrinya sekarang nih, tenolah awak jawabnya. Tapi di zaman dulu tidak dipermasalahkan karena sudah ketentuannya seperti itu. Cuman memukulnya tidak dengan kebencian, tidak dengan gegang, untuk mengingatkan karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.